Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema masa kampanye paslon. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Ketua KPU Kota Bengkulu, Pak Rayendra Firasat, dan juga Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Peramas dan Humas Bawaslu Kota Bengkulu, Ibu Leka Yunita Sari. Saya ingin kembali ke Ibu Leka nih. Ini diskursus saja nih Bu, sebuah diskusi aja. Apakah kesulitan dan kendala dalam mengawasi masa kampanye ini? Karena akun media sosial ini tidak jelas nih pendaftarannya nih. Pendaftarannya satu akun ini ada bisa akun bodong, ada bisa jadi namanya tidak sesuai. Mungkin yang baru-baru viral ini kan Fufu Fafa ini kan tidak jelas siapa yang punya gitu kan. Padahal dia sudah buat viral kemana-mana gitu kan. Bayangkan ketika akun media sosial ini pendaftarannya registernya sama dengan lembaga penyiaran publik, katakanlah seperti televisi dan radio, jelas sudah tertuju siapa yang salah, siapa yang melakukan, siapa yang menuliskan misalkan, atau siapa yang menyebarkan gambar dan video. Menurut Ibu seperti apa? Tentunya media sosial ini ruangnya luas sekali, terus juga yang membuat akun juga bisa satu orang bisa berpuluh-puluh akun bahkan ya. Tapi yang pasti Bawaslu ketika ada sebuah laporan wajib hukumnya untuk bisa diproses. Ketika laporan itu sudah masuk di Bawaslu, maka kita akan melakukan proses, akan melakukan kajian untuk sebuah laporan tersebut sampai pada setidaknya ada yang dilakukan gitu, ada proses yang dilakukan untuk bisa nanti ujungnya apakah ini bisa dibuktikan atau tidak, itu hal lain lagi. Jadi yang pasti kita harus melakukan proses dulu, kita kaji dulu di dalam, tentunya di dalam Bawaslu ini kan kita kalau berkaitan dengan pidana lah itu kita ada sentra gakumdunya, tentunya kita ada berdiskusi dengan teman-teman jaksa dan kepolisian untuk bisa menentukan apa sebuah kasus atau pelanggaran ini benar-benar pelanggaran atau tidak gitu. Oke, yang saya coba tarik benang merahnya ini kan perjalanan panjang dan lika-liku yang terjadi dalam pengawasan masa kampanye ini terjadi karena di media sosial pendaftaran akunnya ini tidak jelas sebenarnya. Ini sebuah diskusi aja Ibu Leka. Karena bayangkan lembaga penyiaran publik misalnya TVRI yang menyebarkan hoax, jelas siapa yang kita harus cari. Oh, siapa nih kepala stasiunnya? Kenapa bisa Anda menyebarkan fitnah di media sosial di lembaga penyiaran Anda misalkan? Di media sosial ini kan tidak jelas pendaftaran. Apakah itu menjadi salah satu penyebab utama dalam sulitnya mengawasi masa kampanye ini? Karena itu tadi karena terlalu luasnya ini tadi, jadi kita yang pasti Bawaslu itu melakukan pengawasan untuk sebuah ada pelanggaran dan sebagainya, itu tentunya kita butuh dukungan dari masyarakat untuk bisa melakukan pelaporan itu tadi. Dan kalau sudah masuk laporan tentunya bisa kita lakukan prosesnya, dan tentu juga ketika kita melakukan sebuah proses ada regulasi yang harus dijadikan acuan untuk melakukan proses tersebut gitu. Oke, artinya misalnya peran dari masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Makanya hari ini Bawaslu begitu menggalakkan sosialisasi. Sudah cukup banyak yang kita lakukan, mulai dari sisi perempuannya, mahasiswa, pemilih pemula, mahasiswa. Kita juga besok insya Allah kita sosialisasi ke teman-teman media dan juga mahasiswa untuk bisa ikut melakukan pengawasan, karena kan biasanya teman-teman media nih mereka telinganya lebih panjang, radarnya lebih panjang, jadi bisa kita gandeng untuk bisa melakukan turut mengawasi kalau misalnya ada sesuatu yang agak belok bisa mereka sampaikan ke kita gitu. Oke, melibatkan lebih masyarakat luas khususnya mahasiswa untuk menjadi pengawas partisipatif karena jangkauannya lebih
banyak gitu. Apalagi pemilih pemula mahasiswa ini kan mereka hari ini Gen Z bahasanya ya tidak pernah lepas dari ini kan, dari gadget. Satu orang bisa sampai punya 2 HP. Jadi mereka kan kadang sirkulasi di dunia mayanya itu jauh lebih panjang dibandingkan kita yang bandingkan saya lah gitu yang agak berumur gitu kan. Jadi mungkin dari hasil scrollnya mungkin ada, oh ya ternyata ini ada akun ini, bisa langsung laporkan ke kita dan bisa kita proses. Oke, saya yang ke Pak Rayendra nih. Ini saya bertanya kepada Pak Rayendranya nih, bukan sebagai Ketua KPU Kota ini kan, sebagai sebuah diskusi aja nih, Iya. Pak. Seperti apa melihat, apakah ini menjadi satu problem besar juga bahwa di dunia media massa sekarang, media sosial khususnya, setiap akunnya ini tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas seluruh konten yang diposting misalkan. Ini di luar daripada 20 yang didaftarkan ke KPU misalkan. Jelas kalau itu. Didaftarkan siapa yang bertanggung jawab, ini larinya ke paslon kalau 20 yang didaftarkan. Nah, di luar itu kan sangat luas sekali laut ini. Ini siapa yang bertanggung jawab atas satu akun ini kan pengawasannya sangat sulit sekali dilakukan. Seperti apa, Pak? Iya. Tanggapan? Jadi KPU ini kan penyelenggara teknis ya. Ya. Jadi kewajiban KPU memastikan tahapan, proses, prosedur. Ini kan tata cara. Ini dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan. Nah, termasuk juga pada saat kampanye. Nah, yang dimaksud dengan kampanye di media sosial itu kampanye di akun yang resmi. Itu yang dia baru dikatakan kampanye di media sosial. Akunnya resmi, terdaftar. Nah, di luar itu berarti kan bukan resmi, tinggal pandangan KPU, pandangan Bawaslu atau pihak aparat hukum yang bisa melihatnya. Karena yang dimaksud dengan kampanye media sosial itu ada tempatnya. Itu ada tempatnya kan. Nah, kalau dia tidak di tempat situ, dia berarti bukan kampanye di media sosial yang sah. Tidak terhitung sebagai kampanye gitu. Iya. Yang media sosial kampanye di media sosial yang sah sebagai akun yang terdaftar. Nah, kalau di luar itu tinggal seperti apa pandangan Bawaslu atau aparat hukum. Kalau ada yang menyebarkan isu sara di luar itu kan persoalannya kan ada kaitan dengan pelanggaran hukum lainnya. Tapi kalau dia konteksnya akun resmi, kalau dia melanggar maka dia ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pilkada pemilihan, ya kan, karena dia di tempat yang ditentukan atau tempat yang resmi. Oke. Itu. Berarti jelas ya demarkasinya pemirsa bahwa yang dinyatakan sebagai kampanye di media sosial itu yang resmi yang tercatat oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU adalah yang didaftarkan akunnya, yaitu 20 tadi ya, betul, maksimal ini kan. Betul. 20 yang tadi. Jadi di luar daripada 20 akun yang didaftarkan tidak dianggap sebagai kegiatan kampanye. Iya. Bisa disimulasi. Karena kan ada batasannya. Betul. 20 akun yang dimaksud dengan kampanye di media sosial itu. Oke, jadi perhatian masyarakat juga sebenarnya harusnya fokus kepada 20 akun ini tadi, ya, karena betul, di luar daripada 20 akun ini tadi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Semakin menarik pembahasan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.